segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapatkan anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham. Abraham menyaut, "Ya Allah, berfirmanlah Tuhan, ambillah anak tunggal kesayanganmu yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran. Di sanalah di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham!" Saut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak, banyaknya seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri tetap percaya sekalipun aku berkata, aku
ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku
anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Yohanes Petrus, Yakub dan Yohanes bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka namalah beram mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu dengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, semua mereka tidak lagi melihat seorang bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan sama mereka, jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Dan mereka memegang pesan tadi sambil bersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudara sekalian, kalau di rumah dalam keluarga, siapa yang biasanya paling sering banyak bicara? Bapak atau ibunya? Yang banyak omong itu banyak bapak atau ibunya? Biasanya adalah ibu, ya. Mendengarkan biasanya lebih susah, ya. Orang lebih suka berbicara, banyak omong. Dan salah satu yang menimbulkan persoalan pertengkaran adalah orang tidak rela sedia mendengarkan. Masing-masing orang ingin berbicara, ngomong dan ngomong. Kita masuki minggu Prapaskah yang kedua. Sabda Tuhan mengajak bagaimana kita belajar mendengarkan. Ketika orang mendengarkan, berarti dia memperhatikan. Sangat menarik, sangat indah bila dalam keluarga ada kerelaan untuk saling mendengarkan. Pasangan saling mendengarkan, orang tua mendengarkan anak-anaknya, tetapi anak-anak pun juga harus mendengarkan orang tuanya. Ketika orang bernyanyi, kelompok kur juga harus mendengarkan suara dirigennya. Ya. Pimpinan mendengarkan suara karyawan, tapi karyawan juga harus mendengarkan suara pimpinannya.
Mendengarkan berarti kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh rekan kita bicara. Bacaan pertama juga melukiskan bagaimana Abraham juga mendengarkan suara dan sabda Tuhan. Tuhan mengajak bagaimana Abraham membawa anaknya yang tunggal naik gunung untuk dipersembahkan. Berat. Mengapa? Karena ia akan kehilangan anaknya. Tetapi dalam ketaatan dan kesetiaannya dalam imannya, Abraham mendengarkan suara sabda Allah. Dia taat. Dan apa yang terjadi ketika orang ini taat? Berkat Tuhan melimpah terjadi atas diri Abraham. Apa yang terjadi? Bukan Ishak yang akhirnya dikorbankan, tetapi Tuhan menyediakan seekor domba bagi Abraham. Tuhan tidak pernah tega akan hidup manusia, tapi ia selalu punya cinta kepada manusia. Tuhan hanya ingin melihat bagaimana ketaatan, kesetiaan Abraham akan segala sabdanya. Apakah ia mau mendengarkan? Bacaan kedua juga melukiskan bagaimana ketika orang mendengarkan suara sabda Tuhan, apalagi yang mesti ditakutkan serta dikhawatirkan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Sang Pelindung, Sang Penopang hidup kita. Dalam bacaan Injil, Yesus mengajak para muridnya untuk mengalami penampakan, mengalami sukacita yang istimewa dan luar biasa. Mereka diajak untuk naik gunung. Gunung itu sekarang disebut dengan Gunung Tabor, Gunung Penampakan. Namanya gunung memang sangat tinggi, dulu orang harus mendaki. Tapi sekarang orang sebagai tempat berziarah, orang bisa bahkan harus naik mobil, ya. Tinggi dan kelak-kelok, harus belok kanan, belok kiri, ya. Menyeramkan, menakutkan. Tetapi ketika sudah sampai di atas, orang kan mengalami kelegaan, mengalami kesegaran, mengalami keindahan. Biasanya kalau sudah sampai di atas, orang kan merasa nyaman dan betah. Pasti tidak ingin cepat-cepat turun pulang. Karena apa? Mengalami sukacita, mengalami kelegaan. Nah, di gunung itulah Yesus menampakkan kemuliaannya di antara para murid. Kitab suci mencatat bagaimana ia berpakaian sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang sangat menggelantang pakaian seperti itu. Peristiwa ini untuk mau meneguhkan iman para muridnya. Bagaimana nanti kalau kelak mengalami derita dan sengsara, para murid tetap tegar, tetap tabah, tetap kuat. Mengapa? Karena pada akhirnya Yesus akan menganugerahkan kemuliaan surgawi, kemuliaannya yang abadi. Para murid mau diteguhkan dan dikuatkan. Tapi ternyata ketika mengalami peristiwa itu, sabda dan suara yang turun dari surga adalah, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, Yohanes diajak untuk bagaimana mendengarkan suara sabda Yesus sendiri. Dan inilah ya juga yang menjadi panggilan kita sekalian, bagaimana mendengarkan suara sabda Allah. Selama masa Prapaskah APP kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana sabda Allah bergema di dalam kehidupan kita sekalian. Memang lebih mudah untuk berbicara daripada mendengarkan, ya. Kita diberi karunia 2 telinga 1 mulut, tetapi tidak mudah untuk sungguh-sungguh belajar mendengarkan. Ada pengumuman pun belum tentu didengarkan, ya. Tapi kalau suara handphone, orang cepat-cepat mendengarkan, ya. Tetapi sesuatu yang baik biasanya orang akan mudah melupakan, mudah mengabaikan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga dalam masa Prapaskah bagaimana kita dikaruniai telinga dan hati belajar untuk saling mendengarkan, saling memperhatikan. Karena itulah pesan dan perutusan Yesus, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Setiap kali kita mendengarkan bacaan Injil juga selalu ditutup dengan salam nyanyian, "Berbahagialah orang yang mendengarkan suara Tuhan, sabda Tuhan, dan bertekun melaksanakannya." Maka mari kita mohon rahmatnya, semoga telinga yang Tuhan anugerahkan
sungguh-sungguh kita manfaatkan, kita gunakan untuk mendengarkan suara sabda Tuhan di tengah keluarga sama, di tengah pergulatan kita seperti Abraham. Meskipun berat, dia tetap taat karena Tuhan tidak akan pernah tega kepada manusia, selalu menunjukkan ibadah dan cintanya kepada kita sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Kau menganugerahkan dua telinga dalam diri kami. Semoga selalu ada kerelaan kesediaan kami mendengarkan segala sabda-sabda-Mu, merenungkannya serta melaksanakannya, agar hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu serta menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Atas segala firman ajarannya, mari kita perbarui iman kita dalam doa para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut penantian pada hari ketiga dari antara orang mati, ia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa bersabda, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Mari kita buka hati untuk mendengarkan dia serta berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa, utuslah Roh Kristus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan dan kasih, untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah usaha masyarakat kami dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewartakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya lagi kepada orang lain, ya Bapa, jamahlah kiranya mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup mereka, agar mereka dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami selama 40 hari ini untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan-Mu dengan berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan sesama, sebagaimana Kristus Putramu yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami persembahkan Ekaristi Kudus berdoa untuk Ibu Agnes Lim Tinio,
Kena 4 tahun yang lalu Engkau berkenan manggilnya, serta Bapak Yono Suprapto. Genap 19 tahun Engkau berkenan manggilnya, dan Bapak Andreas Edi. Genap 27 bulan Engkau pulang berkenan memanggilnya. Terimalah mereka semua dalam sukacita surgawi dan abadi. Ampunilah kekurangan salah dan dosa dalam tahun-tahun kehidupannya di dunia, serta Engkau menguatkan segenap keluarga tinggalkan, tetap setia berbakti kepadamu. Kami bersyukur pula bersama keluarga Pasutri Fitz dan Hana atas kelahiran anaknya yang kedua berkat doa novena 3 kali Salam Maria. Ya Bapa, semoga anugerah dan hadiah yang indah ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk percaya betapa Engkau berkenan mendengarkan dan menganugerahkan segala apa yang didoakannya dengan kesetiaan dan ketekunan. Kami bersyukur dan berdoa pula untuk pasangan Bapak Yakob Ibu Hantini yang merayakan ulang tahun perkawinannya ke-31. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai mendampingi cinta rumah tangga keluarga mereka, selalu bahagia, setia, sejahtera dalam mengarungi bahtera kehidupan dengan segala perjuangan dan pergulatan hidupnya di dunia. Kami berdoa pula untuk keluarga Ibu Ahung, semoga berkat-Mu senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan sejahtera dalam karya, dalam rumah tangga, dalam segala usaha yang Engkau percayakan. Kami mohon berkat pula untuk PT Presisi serta PT Aman Sentosa dalam memulai karya mereka. Semoga berkat menyertai segala apa yang tengah mereka rintis dalam meniti kehidupan. Pula mohon berkat bagi sebuah keluarga dalam upaya menjual rumah dan usaha villa. Semoga Engkau juga berkenan berkati bagi mereka untuk mencari rezeki kehidupannya, berikan segala kelancaran dan segala sungguh apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Kami mohon berkat-Mu juga untuk Panti Wirda Santana ya Bapa, berkatilah para para karyawan, para pengurus, para donatur. Semoga karya sosial yang Kau percayakan sungguh-sungguh kami rawatkan pelihara dengan doa dan cinta, dan Kau anugerahkan segala yang baik untuk karya-karya ini. Pula kami berdoa untuk Paroki Bunda Maria dalam rencana karya membangun rumah mulia. Bapa, gerakkanlah hati kami dengan kuasa cinta Roh Kudus-Mu, agar kami sekalian umat-Mu dengan rela dan sukacita melaksanakan karya pembangunan ini demi pelayanan untuk seluruh umat-Mu di wilayah Cirebon ini. Dan mari kita doakan hidup kita, keluarga kita, agar di sanalah kita selalu belajar saling mendengarkan dan memperhatikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa menaungi dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Maka berkenalah mendengarkan segala doa-doa kami, sebagaimana kami juga sedia mendengarkan segala sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita wujudkan persembahan. Kami umat-Mu ya Tuhan.
Berdoalah saudara-saudariku sebab persembahan guna berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi keselamatan kami umat-Mu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Engkau menolong kami untuk melepaskan diri dari keinginan dan nafsu yang tak teratur, serta memulihkan kemunian hati, supaya dengan kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Kau bersama semua malaikat yang tiada hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat paroki seuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan kami mengenangkan Baksebang dari alam maut, Engkau telah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh darah Kristus diminum satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari memadukan syukur kita dalam doa diajarkan Tuhan Yesus. Dan di surga dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus yang menambahkan kemuliaannya di antara para murid dan ditentukan oleh kehadiran Musa dan Elia, kini hadir di tengah-tengah kita. Dialah Yesus Kristus, sumber damai sejahtera sejati dan abadi.
Maka di hadapan Tuhan mari bersatu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan bertongkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Maulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku, inilah sang kisah domba yang hapus segala dosa dunia. Dalam Dialah kita semua dicintai, diampuni, disembuhkan dan diselamatkan. Maka berbahagialah kita diundang dalam perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus yang kita sambut menyembuhkan, melindungi, mengantar kita ke hidup yang kekal.
Dari dalam awan terdengar suara, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa. Kita mohon perlindungan Bunda Maria bagi hidup kita, bagi keluarga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut putra-Mu dalam sabda, dalam Ekaristi kudus ini. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami dengan mendengarkan sabda putra-Mu, sehingga pada saatnya nanti kami pun Kau perkenankan mengalami kemuliaan-Mu, putra-Mu yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga, anak-anak dan setiap orang yang kita doakan, senantiasa dinaungi dan dilindungi, dikuatkan, disembuhkan dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan imbran Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.